Kalau dari segi industri Pak, sebetulnya dari segi industri jasa konstruksi, kemudian pengolahan aspal, saat ini seperti apa sih Pak gambarannya? Kalau dari sisi industri tentu banyak tantangan di tahun ini ya, karena kenaikan kurs dolar maupun disrupsi untuk supply chain ya, untuk impor bahan. Karena di sisi industri kami kan kebanyakan untuk bahan baku aspal impor ya, jadi tentu tantangannya besar. Dan juga di sisi dari dalam negeri, tentu karena adanya efisiensi ini akan mengurangi belanja-belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Jadi tentu tantangannya cukup besar, cuman dari kami kita mencari way out adalah untuk mendapatkan proyek-proyek di luar pemerintah, begitu. Oke, meskipun di tengah yang cukup menantang, ini bagaimana hal ini tercermin bagi kinerja dari Sola? Apakah saat ini juga mampu bertahan dengan proyek-proyek baru atau seperti apa Pak? Iya, jadi kita baru mendapatkan beberapa kontrak besar, itu ada 2 jalan hauling. 1 jalan hauling sudah selesai untuk tahap pertama yang kami peroleh tahun kemarin. Kemudian tahun ini kita mendapatkan 2 jalan hauling yang lumayan besar dan sudah kami sampaikan pada keterbukaan informasi. Ya, ada di Kalimantan Timur ya, senilai kurang lebih 416 miliar itu kami melakukan kerjasama operasi dengan perusahaan lokal. Kemudian untuk jalan 50 km. Kemudian ada juga jalan hauling di Sumatera Selatan yang kita peroleh sepanjang 36 kilo itu senilai 277 miliar. Dan yang baru kami peroleh juga adalah untuk suplai aspal emulsi ke PHR di Duri, Pertamina Hulu Rokan, senilai 40. Jadi kita optimis bahwa target 196 miliar yang kita tetapkan di dalam RKAP Desember kemarin itu dapat tercapai tahun ini. Jadi targetnya tahun ini pendapatan 196 miliar ya Pak ya. Betul. Yang akan ditopang tadi beberapa proyek besar termasuk dari Sumut dan juga Kaltim. Nah ini progresnya sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang sudah on progress atau seperti apa? Ya, jadi sudah berjalan, proyek itu sudah berjalan dan saat ini sedang dalam pengerjaan. Untuk proyek yang suplai aspal ke Pertamina Hulu itu kita baru mulai ya. Jadi kita harapkan bisa terrealisasi juga tahun ini. Sehingga target 196 itu kami optimis bisa kita capai. Ya. Untuk yang jalan hauling, target rampungnya kapan Pak? Untuk yang jalan hauling di Kalimantan Timur itu target rampungnya adalah akhir 2026. Kemudian untuk jalan hauling yang di Sumatera Selatan itu target rampung adalah akhir tahun ini. Jadi kita lagi kebut untuk menyelesaikan proyek itu. Artinya nanti target pendapatan 196 miliar kontribusi terbesarnya dari proyek-proyek jalan hauling ini ya Pak ya? Jalan hauling, kemudian ada suplai aspal juga, karena kita kan ada anak usaha yang memproduksi aspal yang digunakan untuk proyek-proyek jalan hauling tersebut. Jadi entitas anak lain mendapatkan sinergi dari proyek itu juga. Oke. Kalau untuk segmen aspal sendiri sejauh ini gimana Pak permintaannya? Kalau kebanyakan sekarang yang kita suplai adalah tetap ada proyek-proyek APBN, APBD, karena kita memproduksi aspal emulsi, aspal polimer, itu tetap anak usaha yang lain mensuplai untuk proyek-proyek tersebut. Tapi tentu karena beratnya tantangan ini tidak telah ada penurunan lah sedikit ya. Ada penurunan sedikit. Nah tadi kan Anda katakan Sola ini kan memproduksi dan juga mengolah aspal. Betul. Sejauh ini bahan bakunya dari mana Pak? Jadi kalau aspal untuk bahan baku kami memproduksi aspal modifikasi dan aspal emulsi itu kami peroleh dari impor dari Timur Tengah. Itu 100% atau ada yang diproduksi secara lokal Pak? Kami kalau supply chain, jadi pengiriman kami terlambat, kami membeli dari supplier lokal. Ya. Tapi mayoritas kita dari impor.
Dari negara? Dari Timur Tengah, dari UAE, dari Oman, Iran. Ya. Sejauh mana juga dampak bagi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap pembelian bahan baku ini, Pak? Tentu berdampak ya, tentu berdampak sekali, tetapi mayoritas untuk aspal memang impor. Selain dari Timur Tengah, kita juga banyak mengimpor dari Singapura. Karena di dalam negeri aspal diproduksi oleh Pertamina. Dan kapasitas kilang Cilacap itu jauh daripada kebutuhan di Indonesia untuk aspalnya. Makanya soal memenuhi bahan baku tersebut tadi dari Timur Tengah dan juga Singapura ya Pak ya? Iya. Nah untuk kalau tantangan dari aspal dan juga jasa konstruksi ini apakah tantangannya serupa atau masing-masing segmen bisnis ini berbeda Pak? Tentu berbeda ya, karena kalau aspal kami melakukan trading, perdagangan juga melakukan produksi untuk menghasilkan aspal emulsi, aspal modifikasi. Jadi tentu setiap segmen itu tantangannya berbeda-beda. Ya, tapi kita tahun ini terbantu dengan perolehan kontrak-kontrak yang lumayan besar, sehingga kita fokus, anak usaha itu fokus untuk mendukung kelancaran proyek-proyek tersebut, sehingga target tahun ini bisa kita realisasikan. Nah yang cukup menarik di tengah kondisi perekonomian yang cukup challenging, Sola justru memperoleh kontrak baru bahkan mega proyek ya Pak. Ini siasat yang dilakukan seperti apa sih Pak untuk bisa bersaing begitu Pak di tengah kondisi yang cukup kompetitif? Jadi memang entitas anak ini sudah kita persiapkan sejak lama, kemudian peralatan itu pun sudah kita persiapkan, dan juga kita bisa memperoleh pendanaan dari IPO itu kita melakukan pengadaan alat-alat berat yang memang kita siapkan untuk anak usaha aplikasi bitumen Indonesia ini. Jadi strategi kami memang adalah kita hanya menarget tipe konstruksi jalan chip seal atau slurry seal untuk tambang. Nah, memang niche marketnya di situ. Jadi sejauh ini memang masih menggarap proyek-proyek untuk jalan pertambangan ya Pak ya? Next-nya ada rencana untuk memperluas segmen pertambangan ini Pak? Kita lagi mau menarget mungkin di sektor tambang yang lain, ya, maupun di oil and gas. Apa saja Pak contoh tambangnya? Tambang batu bara, tambang nikel, ya kita juga anak usaha kita kan kemarin juga mendapatkan proyek dari tambang nikel ya untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kami ada entitas anak juga, PT Bumi Raya Energi Hijau, itu menyelesaikan proyek PLTS di Papua Barat.